Allah, 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 ya Allah. Ada begitu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah beri kepada kita adalah Al-Quran. Ada satu nikmat dahsyat yang nikmatnya mengalahkan segala nikmat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat ini Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran ini kepada baginda Nabi, diturunkan oleh seorang malaikat yang bernama, siapa nama malaikat pembawa wahyu? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tugasnya mengantarkan wahyu, dan wahyu itu adalah Al-Quran, maka Allah jadikan malaikat Jibril sebagai semulia-mulia malaikat. Jadi malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Ta'ala mengantarkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Di antara begitu banyak nabi yang ada, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kitab Al-Quran. Maka Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi, lalu kemudian Allah jadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sebaik-baiknya nabi, sebagai penghulunya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada umatnya Nabi Muhammad. Tidak Allah turunkan pada umat selain umat Nabi Muhammad. Maka karena Al-Quran ini turun kepada umatnya Nabi Muhammad, maka Allah jadikan umat Nabi Muhammad ini sebagai sebaik-baik umat. Kenapa Allah jadikan umat Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik umat? Karena Allah berikan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad, sehingga Allah jadikan umat Nabi Muhammad itu sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baik umat. Jadi kalau kita pengen mulia, kalau kita pengen hebat, kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen diberikan kecukupan oleh Allah, pengen cantik, pengen ganteng, pengen semuanya, apa yang kita lakukan? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kapan saja, di mana saja dia singgah, maka dia akan menjadikan tempat singgahnya itu menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia karena Al-Quran. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi paling mulia karena Allah beri kepadanya Al-Quran. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik umat karena di tengah-tengah umat ini Allah turunkan Al-Quran. Maka kalau kita pengen mulia, kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen hebat, kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen cantik, kalau kita pengen ganteng, kalau kita pengen pinter, kalau kita pengen cerdas, maka banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang ke tengah-tengah umat manusia ini, dulu baginda Nabi datang dalam keadaan manusia ini berada pada satu masa yang dinamakan dengan masa jahiliyah. Jadi pada masa itu manusia peradabannya maju, pintar berdagang, pintar membuat bangunan pada waktu itu manusia ya. Tetapi kenapa mereka dinamakan jahiliyah? Karena mereka jauh dari Tuhan, jauh dari Al-Quran. Setiap yang jauh dari kitab suci, setiap yang jauh dari Allah, maka yang jauh dari Allah itu dinamakan jahiliyah. Sepintar apapun, sehebat apapun manusia, kalau dia jauh dari Allah, kalau dia jauh dari kalamullah, kalau dia jauh dari kitab Allah, kalau dia jauh dari utusan-utusan Allah, maka tidak ada artinya kepintaran dan kecerdasan itu. Karena jauhnya dia dari Allah, jauhnya dia dari kitab Allah, menjadikan dia jahiliyah. Dan arti jahiliyah itu adalah bodoh. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "O kama qala sallallahu alaihi wasallam,
taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, kata Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kata Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kata Rasulullah. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang punya orang tuanya meninggal dunia nih, orang tuanya nggak punya harta, nggak punya peninggalan, sedih nggak? Udah meninggal orang tuanya, terus nggak punya peninggalan, nggak punya harta, nggak punya rumah, coba meninggal gitu orang tuanya, maka akan bertambah kesedihannya. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, meninggalkan kita. Rasulullah tidak biarkan kita dalam keadaan sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan warisan kepada kita. Rasulullah tinggalkan pusaka kepada kita. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian itu dua hal, dua pusaka, dua warisan, kata Rasulullah. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada dua pusaka yang aku tinggalkan itu, kata Rasulullah. Apa dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kitab Allah wa sunnati, kata Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Al-Quran dan sunnah ditinggalkan oleh Rasulullah. Siapa yang berpegang pada dua pusaka peninggalan Rasulullah ini, kata Rasulullah, maka tidak akan tersesat. Jadi kalau kita pengen tidak tersesat, kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen hebat, kalau kita pengen cerdas, kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen menguasai dunia dan akhirat, pengen bahagia fid dunia wal akhirah, apa yang kita lakukan? Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Oleh karena itulah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Ta'ala menurunkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang banyak ngaji Al-Quran, siapa yang hafal Al-Quran, maka berarti dia mendapatkan petunjuk. Dia tidak akan tersesat kalau dia rajin baca Quran, kalau dia menjadi ahlu Quran, kalau dia menjadi penghafal Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran itu hudan linnas, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi penjelas. Apa yang tidak jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Ada hukum-hukum yang tidak jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Apa yang samar-samar itu diterangkan oleh Al-Quran. Apa yang tidak kita ketahui itu dijabarkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita pengen cerdas, pengen pinter, maka banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Wal Furqan. Al-Quran itu berisi ayat-ayat yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang enggak benar. Jadi kalau kita rajin baca Quran, kalau kita pelajari Al-Quran, kita akan mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Oleh karena syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka di bulan Ramadan inilah kita dianjurkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i itu kalau datang bulan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran, menamatkan membaca Al-Quran itu sebanyak 60 kali beliau menamatkan Al-Quran selama bulan Ramadan.
Kalau Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran itu 60 kali selama bulan Ramadan, itu artinya satu hari Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan membaca Al-Quran berapa kali? 2 kali. Berarti setiap hari Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan membaca Al-Quran itu 2 kali. Dan setiap bulan Ramadan Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran itu 60 kali khataman. Itu artinya bahwa para ulama kita, para aulia-aulia Allah, lebih banyak menghabiskan waktu mereka di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Allah